CEO, episode 53. Hazel sedang duduk-duduk dengan Emily dan ibunya. "Ibu, mungkin ibu mertuaku akan datang malam ini dan akan tinggal bersamaku untuk menjagaku dan merawatku. Mungkin dia ingin melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya." "Wanita tua itu ingin berhubungan baik denganmu. Itu tidak akan mungkin terjadi di dunia ini," ujar Emily. Emily tertawa terbahak-bahak mendengar Paula Wijaya akan merawat Hazel dengan baik setelah apa yang dilakukan oleh Paula sebelumnya. "Emily, kamu harus menyesuaikan diri kamu dengan ibu jika kamu tetap ingin bersama Gibson," ujar Hazel. "Lebih baik aku putus aja sama Gibson daripada harus tinggal dengan penyihir tua itu." Tidak lama kemudian, Antonio datang bersama ayah mertuanya. "Ayah dari mana saja?" tanya Hazel. "Kami baru saja bermain catur di luar, tapi ayah tidak pernah menang melawan Antonio. Dia sungguh lihai memainkannya." "Itu karena ayah yang memberikan jalan untukku. Sebenarnya ayahlah sang juara," ujar Antonio. "Antonio, sekali-kali mengalah dong pada mertuamu. Paman juga, jangan mau kalah dong sama dia, Paman. Biasanya Paman selalu menang kalau ada lomba catur. Kenapa sekarang malah mengalah pada Antonio?" ujar Emily. "Emily, itu hanyalah sebuah permainan. Tidak peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mungkin aku selalu kalah dari Antonio, tapi aku tidak pernah kalah melawan Gibsonmu." "Apa? Gibsonku? Sejak kapan dia dicap sebagai punyaku?" ujar Emily. "Emily, kenapa kamu berbicara seperti itu? Dia itu kekasihmu. Apa dia tidak pernah membicarakan hal yang serius denganmu?" tanya Ibu Hazel. "Aku malas melanjutkan hubunganku dengannya. Setelah ibunya selalu mengganggu hubungan kita. Aku mau melanjutkan hubungan ini asal dia menyelesaikan hal-hal dengan ibunya. Baru dia boleh kembali kepadaku. Dan aku akan berterima kasih atas pengorbanannya. Aduh, aku hampir lupa kalau aku harus menelponnya," ujar Emily. Emily pun masuk ke dalam kamarnya. Gibson pun menghubungi Emily melalui video call. "Kenapa dengan wajahmu?" tanya Gibson. Apa yang kamu pikirkan? Jangan pernah berpikiran untuk meninggalkanku ya," ujar Gibson. "Aku sedang memikirkan ibumu," ujar Emily. "Hah? Ibuku?" "Iya, ibumu. Aku tidak habis pikir deh. Ibumu mau pindah kemari untuk menemani Hazel dan merawat cucu-cucunya. Setelah apa yang dia lakukan kepada Hazel, otomatis kalau dia tinggal di sini, itu mau tidak mau aku harus bertemu dengannya dong setiap hari. Jika aku Hazel, aku tidak akan mau tinggal dengan mertua yang pernah berbuat jahat kepada menantunya," ujar Emily. "Aku tahu kamu tidak menyukai ibuku yang akan pindah ke sana, tapi di kota itu dia bisa bersama dengan semua anak dan cucunya. Dan itu juga menjadi kesempatan untuk kita. Aku mohon berbaiklah dengan dia untuk masa depan kita juga. Cobalah mendekati dia. Aku yakin suatu saat dia akan menerima kamu juga kok," ujar Gibson. "Tapi aku tidak bisa dengan mudahnya mendekati ibumu itu," ujar Emily. "Tenang aja, aku akan membantumu kok. Sekarang sudah malam, kamu istirahat dan jangan lupa mimpikan aku ya. Aku mencintaimu gadisku," ujar Gibson. Keesokan harinya, Emily sedang duduk-duduk bersama Ibu Hazel di ruang tengah. "Tante, hari ini aku bosen banget. Setelah sekolah, Hazel kerja, aku juga tidak bisa menghubungi Gibson. Bosen aku tante," ujar Emily. "Kan masih ada tante." Tidak lama kemudian suara bel rumah berbunyi. Ting dong. Emily pun membukakan pintu. Saat Emily membuka pintu, dia terkejut karena tamu yang datang adalah calon mertuanya, yaitu Paula Wijaya. "Apa yang kamu lakukan di sini, Nyonya?" tanya Emily. "Kamu?"
"Siapa Emily?" tanya Ibu Hazel. Ibu Hazel pun menghampiri Emily. "Nyonya Wijaya, silakan masuk. Emily, ayo ajak masuk tamu kita." Paula pun masuk dan duduk bersama. Emily sedang membuatkan teh untuk Paula. 5 menit kemudian, Emily datang membawa 2 cangkir teh dan menyuguhkannya kepada Paula. "Ini nyonya," ujar Emily. "Hati-hati, masih panas. Ada apa nyonya kemari?" tanya Ibu Hazel. "Aku tidak mau berbasa-basi ya, aku akan langsung mengatakannya. Aku menginginkan bayi itu," ujar Paula. "Anda tidak bisa seenaknya menginginkan bayi itu nyonya," ujar Emily. "Anda boleh menginginkan bayi itu karena bayi itu juga cucu Anda. Tapi Anda perlu melakukan prosesi pernikahan formal dulu untuk Hazel. Aku ingin Hazel menyelenggarakan pernikahannya," ujar Ibu Hazel. "Anakku akan mengadakan pesta pernikahannya di kota ini. Apa itu tidak cukup?" ujar Paula. "Antonio memang akan membuat pesta pernikahan dan itu terserah Hazel mau di mana. Tapi aku juga butuh sikap Anda kepadanya," ujar Ibu Hazel. "Sikapku? Anda ingin mendapatkan keuntungan dari Antonio?" ujar Paula. "Kami tidak butuh uangmu ya." "Nyonya, aku hanya memintamu bersikap baik kepada Hazel. Tapi aku salah sangka padamu. Kalau kamu setuju dengan persyaratanku, datanglah kemari untuk makan malam. Dan kalau tidak, silakan Anda pergi angkat kaki dari rumahku," ujar Ibu Hazel. "Jika kamu mendapatkan bayi itu, maka kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dari keluarga Wijaya," ujar Paula. "Tenang aja nyonya, bayi itu akan tumbuh bahagia di sini dan kami tidak membutuhkan uang Anda," ujar Ibu Hazel. "Nyonya tua, di sini pintu keluarnya. Silahkan cepat angkat kaki Anda dari rumah kami," ujar Emily dengan kesal. Paula pun keluar dari rumah Hayden dan menelpon Hazel. Hazel tidak mengangkat panggilan telepon dari Paula. "Kemana sih Hazel? Apa dia menghindariku?" ujar Paula. Paula pun pergi ke Hotel Angel. Di Hotel Angel, Hazel, Tuan Albert, dan Marsha baru saja keluar dari hotel. "Marsha, kamu kan sekarang adalah wakil direktur di hotel ini. Kalau ada hal yang tidak kamu ketahui dalam pekerjaan, kamu bisa mendatangi Hazel untuk mempelajarinya," ujar Tuan Albert. "Tentu aja ayah, aku akan melakukannya. Aku wakil direktur sekarang dan kekuatanku tidak sebesar kekuatan dia ayah. Hehehe. Dia sangat pintar dan dia tidak akan mempercayai aku sepenuhnya dalam pekerjaan ini," ujar Marsha. "Hazel, kamu kan sekarang lagi hamil. Jadi jagalah diri kamu sendiri dan tinggalkan beberapa pekerjaan kepada Marsha," ujar Tuan Albert. "Aku tidak bisa mengatur hotel ini kalau ada Hazel di sini ya," ujar Marsha. "Apa maksudmu?" tanya Hazel. "Maksudku..." Terdengar ada seseorang yang memanggil nama Hazel. "Hazel," panggil Paula dari kejauhan. "Siapa dia Hazel?" tanya Tuan Albert. "Oh, dia itu ibu mertua saya Tuan," ujar Hazel. Paula terlihat sangat kesal. Hazel pun menghampiri Paula. "Ada apa ibu?" tanya Hazel. "Hentikan memanggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Ibumu tidak akan membiarkan aku memiliki bayimu itu," ujar Paula. "Apa maksud ibu? Ayo kita masuk ke kantorku dulu dan kita bicarakan di sana," ujar Hazel. "Tidak, aku tidak mau. Aku takut aku akan kesal kepadamu dan mencelakai cucuku. Lebih baik kamu masuk ke mobil dan ikut bersamaku ke perusahaan Wijaya," ujar Paula. Hazel pun masuk ke dalam mobil. "Pak, bawa kita ke perusahaan Wijaya ya," ujar Paula. "Baik nyonya," ujar si sopir. "Apa yang akan kita lakukan di sana ibu? Lebih baik kita berdua saja yang menyelesaikan kesalahpahaman ini," ujar Hazel. "Tidak, aku ingin Antonio juga mengetahuinya. Kita akan menjemput Antonio dan kita akan makan siang bersama. Aku tidak mau cucuku kelaparan," ujar Paula. "Ibu, yang jelas bayi ini adalah milikku dan juga milikmu," ujar Hazel.
Sampailah mereka ke perusahaan Wijaya dan mengajak Antonio untuk makan siang bersama di sebuah restoran di ruangan VVIP. Ibu, silahkan cicipi makanannya. Ini semua makanan favoritmu. Cobalah. Ingat Hazel, jangan mencoba mengecewakanku ya. Ibu, bayi ini pasti menggunakan nama Wijaya sebagai nama belakangnya. Jangan khawatir ya Bu, ujar Hazel. Ibu dengar sendiri kan apa yang Hazel katakan. Jadi ibu bisa mulai pindah ke kota ini sekarang. Baiklah, aku akan tinggal di hotel saja, ujar Paula. Batalkah semua itu Bu? Kenapa ibu harus tinggal di hotel? Ujar Antonio. Ibu, Anda bisa tinggal di Villa Antonio. Tidak nyaman jika ibu harus tinggal di hotel sendirian. Di Villa Antonio ada kita dan juga semua anak ibu di sana, ujar Hazel. Biarkan saja, aku tinggal di hotel, ujar Paula kekeh. Bagaimana kalau sesuatu terjadi pada ibu? Siapa yang akan menolong ibu? Ujar Antonio lagi. Kalau ibu di rumah kami akan menjaga ibu dan aku akan selalu memastikan keadaan ibu baik-baik saja. Kalaupun terjadi apa-apa, kita bisa langsung masuk ke kamar ibu untuk membantu ibu. Jadi tinggallah bersama kami, Bu. Aku harus memikirkannya, ujar Paula. Ya sudah, kalau ibu tidak mau, ibu bisa tinggal sendirian kok di hotel dan kami tidak bertanggung jawab ya kalau terjadi sesuatu kepada ibu, ujar Antonio sangat marah. Paula terlihat kesal dan langsung meninggalkan meja makan. Antonio mengusap wajahnya dengan kasar. Suamiku, cepat kejar ibumu, biarkan saja dia seperti itu. Jangan salahkan anak-anaknya jika jauh darinya, ujar Antonio. Sayang, dia itu ibumu, ibu yang melahirkanmu. Dia itu sudah tua dan bertingkah seperti layaknya anak kecil lagi. Dan kita harus mengerti hal itu. Cepat kejar ibumu dan minta maaflah kepadanya. Jangan buat dia kesal dan jangan kasar kepadanya, ujar Hazel. Kamu benar istriku. Baiklah, aku akan pergi menemui ibu dulu ya, ujar Antonio dan Hazel pun menganggukkan kepalanya. Hazel pun pulang ke rumah. Malam harinya, Hazel menunggu Antonio, akan tetapi dia belum datang juga. Antonio kemana ya? Kenapa dia belum kembali juga? Ujar Hazel. Memangnya Antonio kemana? Tanya ibu Hazel. Dia tadi menemui ibunya yang pergi saat kita makan siang tadi. Ibunya terlihat sedikit marah dan Antonio mencoba membujuknya, ujar Hazel. Dasar wanita pemarah, aku sudah tidak asing dengan sifatnya, ujar Emily. Emily, jangan seperti itu. Suatu saat dia akan menjadi ibu mertuamu juga, ujar Hazel. Emily sedang mengecat kukunya dan duduk di samping Hazel dan juga ibu Hazel. Hazel, ibu sih tidak masalah ya kalau dia menginginkan bayi itu menggunakan nama Wijaya. Tapi ibu meminta dia untuk mengadakan pernikahan secara resmi dan menerima kamu sepenuh hati, ujar ibu Hazel. Iya benar Hazel, jangan mencoba-coba memberikan bayi itu secara percuma ke wanita penyihir itu. Ingat, dengan apa yang dia lakukan selama ini kepadamu, kecuali dia sudah menerima kamu, baru aku setuju. Aku tidak mau ya dia menyakitimu lagi, ujar Emily. Kata dokter, dia mengalami gangguan mental setelah apa yang keluarga Nancy lakukan. Lebih baik kita tidak perlu membicarakan tentang pernikahan dulu ya kepadanya. Aku tidak mau membuat dia semakin depresi, ujar Hazel. Hah? Depresi? Mereka semua kaget. Tidak lama kemudian telepon Hazel pun berdering dan itu dari Tuan Albert. Halo, ada yang bisa aku bantu Tuan? Ujar Hazel. Bagaimana hubungan kamu dengan Nyonya Wijaya? Sepertinya dia sangat marah padamu, ujar Tuan Albert. Tidak Tuan, kami berdua baik-baik saja. Oh iya, begini Hazel. Marsha kan mengusulkan proyek dan bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Akan tetapi dia tidak bisa mengeceknya secara langsung. Jadi bisakah kamu mengeceknya dan membicarakan dengan klien kita?
Ini investasi yang sangat menguntungkan, Hazel, dan aku harap kamu bisa ya melakukannya, ujar Tuan Albert. Baik Tuan, saya akan menemui klien kita, ujar Hazel, dan Hazel pun mengakhiri panggilannya. Marsha melakukan sebuah kerjasama dengan perusahaan luar negeri dan dia tidak bisa menemui klien itu. Kenapa perasaanku tidak enak seperti ini ya? Sepertinya ada yang salah deh, gumam Hazel. Bersambung.